Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita bersaat teduh, dan kita datang kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memberkati kami di dalam istirahat kami. Sehingga pada saat ini kami boleh dapat bangun, dan kami bersyukur kami mengawali hari kami dengan kami merenungkan firman. Kami mengucap syukur Engkau boleh membangunkan kami. Engkau boleh memberikan nafas hidup kepada kami. Dan pada saat ini Bapa, kami menyediakan waktu kami untuk kami merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Bapa boleh masuk di dalam hati kami, sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami mampu memaknai, meneladani apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Kiranya Kau boleh memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan, agar biarlah yang disampaikan itu boleh dapat berkenan di hadirat-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini renungan kita akan diambil dari Lukas 23. Lukas 23 ayat yang ke-33 hingga 43. Kemudian kita akan teruskan dalam Lukas 24 ayat yang ke-46 hingga 49. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya.
Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-mengolok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pasal yang ke-24 ayat yang ke-46, katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dan tempat tinggi." Amin. Demikian pembacaan Alkitab yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini. Jemaat yang terkasih, bulan lalu hingga minggu kemarin kita telah melewati serangkaian acara Paskah. Dari Rabu Abu hingga kemarin Paskah kita rayakan. Saya yakin jika kita ada pada masa itu, pasti kita akan memperbincangkan tentang hal-hal yang begitu menggemparkan. Dari peristiwa sebelum penyaliban hingga penyaliban Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, hingga kebangkitan. Pasti sangat hangat diperbincangkan. Menjadi trending topik teratas orang ini. Karena peristiwa yang begitu menggemparkan. Namun jika kita lihat saat ini, rasanya hanya sehari saja peristiwa itu kita kenang. Atau bahkan setelah khotbah minggu selesai, kita sudah melupakannya. Artinya apa? Mungkin arti kebangkitannya kita tidak terlalu dalam memaknainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk kembali melihat peristiwa tentang kebangkitannya. Melihat tentang pengorbanan. Tema renungan pada pagi hari ini memaknai peristiwa pengorbanan. Tentu kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Menebus dosa saya dan menebus dosa-dosa umat manusia. Tapi ada hal yang diteladankan Tuhan Yesus dalam peristiwa ini. Ada hal yang bisa kita teladani dalam peristiwa ini. Ada suatu hal yang bisa kita ambil dalam peristiwa ini. Yang pertama adalah ketulusan hati mengasihi. Bapak Ibu yang terkasih, menurut Bapak Ibu, lebih mudah mana?
ketika Bapak Ibu diminta untuk mengasihi orang yang mengasihi kita, mencintai orang yang mencintai kita, menghargai orang yang menghargai kita, memperhatikan orang yang memperhatikan kita, atau mengasihi orang yang membenci kita, mencintai orang yang menyakiti kita, memperhatikan orang yang tidak peduli dengan kita, menghargai orang yang tidak pernah menghargai kita. Mana yang lebih mudah? Tentu kita akan menjawab, lebih mudah hal yang pertama. Mengasihi orang yang mengasihi kita. Mencintai orang yang mencintai kita juga. Mengapa? Karena secara tidak sadar, kita melakukan hal itu dengan dasar syarat, bukan dengan tulus. Sehingga kita akan lebih mudah mengasihi orang yang juga mengasihi kita. Tetapi Tuhan Yesus, pada peristiwa itu, melakukan sesuatu hal karena kasih, bukan dengan syarat, tapi dengan tulus. Ketulusan hati dalam mengasihi manusia, karena dosa-dosanya, dibuktikan Tuhan Yesus di dalam kesakitannya menuju kayu salib. Peristiwa itu membuktikan bahwa Tuhan sangat tulus mengasihi kita. Peristiwa itu adalah bukti bahwa Tuhan sangat tulus di dalam mencintai kita. Rasa sakit yang diderita adalah wujud kasih Tuhan yang didasari dengan ketulusan hati. Jadi Bapak Ibu, mari kita kembali memaknai kebangkitannya, kematiannya, penyalibannya. Dengan kita memiliki ketulusan hati ketika kita mengasihi sesama kita. Bukan dengan syarat, tetapi dengan dasar ketulusan hati. Kemudian yang kedua adalah kerendahan hati. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, tidak ada ayat dalam Alkitab yang mencatat bahwa dia menunjukkan kepada orang-orang yang menyalibkannya. Menampakkan diri kepada orang-orang yang kemarin mengejeknya. Atau jika pada zaman sekarang Tuhan tidak melakukan konferensi pers untuk menyatakan bahwa saya sudah bangkit. Mungkin kita bertanya dalam hati kita, mengapa Tuhan tidak melakukan itu? Mengapa Tuhan tidak melakukan penampakan diri kepada orang-orang yang dulu menghinanya, yang dulu mengeceknya, yang dulu mengatakan bahwa kamu harus menyelamatkan diri sendiri. Kan kalau Tuhan melakukan itu, akan banyak orang yang sadar, akan banyak orang yang menyadari bahwa Tuhan sangat berkuasa. Tetapi Tuhan justru datang kepada para murid-muridnya, agar para murid-murid itu dikuatkan dan bisa menjadi saksinya. Dari peristiwa ini, dari sekelumit cerita ini, kita dapat memaknai, kita bisa belajar tentang kerendahan hati. Terkadang kita lupa akan kerendahan hati. Ketika kita memiliki apa yang sebelumnya tidak kita miliki. Ketika kita menguasai apa yang sebelumnya tidak kita kuasai. Kecenderungan kita adalah orang lain harus tahu apa yang sudah aku miliki. Orang lain harus tahu apa yang sudah aku kuasai. Jika kita tidak menyadari akan hal itu dan kita lakukan terus-menerus, saya yakin kita akan lupa akan kerendahan hati. Amnesia kerendahan hati.
kadar kesombongan dalam diri kita akan meningkat. Dan kadar kerendahan hati dalam diri kita akan cenderung menipis. Apa yang kita miliki saat ini itu bukan karena usaha kita, melainkan karena anugerah dan pemberian. Pengetahuan yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, suara bagus, wajah ganteng, wajah cantik, kepandaian, kecerdasan, dan semua yang kita miliki, itu bukan karena usaha kita. Itu karena anugerah yang diberikan kepada kita. Lalu patutkah kita menyombongkan akan hal tersebut? Marilah kita memaknai kebangkitannya dengan meneladani kerendahan hati yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Sehingga kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Memaknai kebangkitannya, memaknai kematiannya, dengan memiliki ketulusan hati di dalam kita mengasihi sesama kita. Memiliki kerendahan hati di dalam kita hidup bersama dengan sesama kita. Selanjutnya kita akan menjadi saksinya di tengah dunia ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, kami mengucap syukur atas peristiwa yang boleh kami ketahui. Peristiwa penyaliban-Mu, kematian-Mu, dan kebangkitan-Mu. Biarlah itu memaknai dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa ingat akan pengorbanan-Mu yang Kau lakukan untuk menebus dosa-dosa kami. Bukan hanya mengingat akan pengorbanan-Mu, tetapi kami memaknai akan apa yang Kau teladankan kepada kami. Kami boleh hidup dengan ketulusan hati kami mengasihi sesama kami. Kami boleh hidup dengan kerendahan hati bersama dengan sesama kami. Terima kasih Bapa untuk segala yang boleh Engkau berikan pada kami. Dan biarlah kami dapat melewati hari kami dengan penyertaan yang daripada Engkau. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.